Sempat terpuruk saat awal kejadian pandemi COVID-19, sejumlah pengusaha jajanan di Trenggalek mulai berangsur bangkit. Para pengusaha ini juga mulai merasakan ada peningkatan permintaan menjelang musim Lebaran tahun 2021 ini. Kondisi ini berbanding terbalik dengan menjelang Lebaran saat pandemi tahun lalu. Salah satu pelaku usaha jajanan yang mulai rasakan adanya peningkatan adalah Adi Santoso, warga desa Kedung Sigit, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selain mengabdikan dirinya menjadi pegawai lembaga pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Malang, Adi juga menekuni bisnisnya sebagai owner produsen aneka jajan. Beberapa di antaranya seperti keripik tempe sagu, kembang goyang, keripik usus, jamur crispy, dan ceker crispy. Menanggapi usahanya ini, Adi Santoso menyampaikan pada bulan puasa saat pandemi tahun lalu, produksinya mengalami anjlok. Jika biasanya mempekerjakan 20 pekerja, tahun lalu hanya menyerap 4 tenaga kerja saja. Namun untuk tahun ini sudah ada peningkatan jumlah tenaga kerja antara 8 sampai 11 orang. Meskipun kondisi usahanya belum sepenuhnya pulih, geliat kebangkitan usahanya kini mulai dapat dirasakan. Untuk memasok kebutuhan jajanan keripik tempe sagu, saat ini ia menghabiskan 40 kg bahan baku per harinya. Pihaknya memprediksi jumlah produksi jajanan akan mengalami peningkatan lagi jika ada kebijakan kelonggaran untuk mudik Lebaran. Karena saat ada kelonggaran mudik, otomatis akan mendongkrak daya beli jajanan Lebaran maupun oleh-oleh. Produksi yang ada di Pusat Oleh-oleh 2 RHS, kami memproduksi tempe sagu. Tempe sagu itu yang berbentuk bulat. Terus yang kedua ada kembang goyang. Ini bahasanya kue matahari ya. Yang ketiga ada usus crispy. Yang keempat jamur crispy, ada ceker crispy juga. Untuk permintaan seperti apa? Permintaan alhamdulillah sekarang lebih meningkat daripada pandemi awal-awal dulu kan Lebaran. Sekarang istilahnya perekonomian sudah menggeliat. Dari dulu pekerja kami waktu pandemi awal itu ada 4, sekarang alhamdulillah sudah meningkat jadi 8 sampai 11 orang nantinya. Terus untuk pemasarannya kemana aja nih untuk produk ini? Pemasaran yang pertama ada konsumen sendiri yang beli ke sini, yang kedua kami ada reseller, terus ketiga kami kirim ke pusat oleh-oleh di Kabupaten Trenggalek, terus yang lainnya kami kirim ke grosiran di pasar-pasar gitu. Pak, ini di musim pandemi yang kedua ini apakah masih jauh dibanding dengan kondisi-kondisi normal sebelumnya itu? Oh, masih sangat jauh. Kalau normal berapa sih produksi di rata-rata? Kalau normal rata-rata pekerja kami bisa 15 sampai 20 orang yang Lebaran tahun 2019 ya. Itu. Artinya sekarang masih separuhnya dibanding kondisi normal ya? Bisa jadi, bisa separuhnya dari kondisi normal. Tapi alhamdulillah sudah mulai menggeliat lah, sudah mulai membaik istilahnya. Adi Santoso juga menambahkan untuk memasarkan jajanan produksinya, pihaknya menerapkan sejumlah strategi, mulai pembelian langsung di rumah, pengiriman ke pusat oleh-oleh hingga dipasok di sejumlah grosir makanan pasar tradisional. Menurutnya, geliat kebangkitan usaha jajanan juga dirasakan sejumlah pengusaha jajanan yang lain maupun para pedagang yang menyalurkan dagangannya. Pihaknya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali pulih seperti sedia kala.